Suara udah bagus belum? Empok cantik amat. Bisa bay bohongnya. Dari nol. Cobain ya, cobain. Alhamdulillah malam gas. Emang kenapa sih? Coba. Bismillah, hayu bismillah. Bismillah naik lagi, bismillah naik lagi. Lain. Empok aku GMV naik 3 hari 30 juta. Wow, selamat. Enak malam, otak lagi adem. Oh, kalau sore lu riweuh ya? Kalau sore lu berarti ribet banget ya? Aku maunya empok live sore. Nah, yang mana dah coba? Mendingan live streaming malam apa sore? Mendingan live streaming malam apa sore? Ini gelap nggak, Bes? Sore. Minggu kemarin nggak ikut live streaming jadi turun lah atuh bukannya nonton live ribet banget ya. Pengen bedah, ayo boleh ke Mimin yuk, boleh. Empok apa? Dengerin. Lu ngerasa nggak? Lu lihat dah. Lu ngerasa? Lu lihat. Sekarang yang turun nggak cuma akun kecil, akun besar juga banyak beberapa yang turun. Lu lihat. 900 berapa? Empok GV-ku 950 juta ngikutin saran empok. Pantengin gue live streaming. Kagak ada yang namanya nanggung-nanggung. Coba ilmunya, coba itu. Tungguin gue live streaming banyak. Diposting ulang dulu, baru kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah jerawat satu gara-gara dibilang sama siapa sih, Ami sih. Gimana caranya? Cara apa, Min? Coba tuh katanya. Cara apa? Udah jelas ya. Empok belum diri nih. Mendingan empok diri atau duduk? Mendingan empok diri atau duduk? Cantik. Ikut kelas berapa, Pok? 209 penonton pergi dengan cara 2 minggu terakhir ini itu kalau setiap live streaming di awal sama dia, walaupun sinyal bagus, semuanya bagus, ada gambar pecah lah, ada nge-like lah, biar penonton tuh skip di awal, padahal disebar di awal. Emang kurang ajar emang nih, labil emang. Sebel banget gua. Lu bayangin aja, orang live streaming hampir suhu ya. Weh, wanita gendut boleh polkadot hits. Ih, lu mah keren banget, wanita tetap menyala. Emang ya kan? Emang pelit banget lo sama Vio, pelit banget lo. Gedeg banget gua, kesel banget gua. Aduh, gua gede banget ya. Dia bikin pembatasan sama orang. Emang kurang ajar. Dia pelit banget guys sama View, bener-bener pelit banget. Dengerin dulu nih, lo harus kayak gini ya. Dia kurang ajar gak? Lu bayangin dia kurang ajar. Sekurang ajar itu gak? Kalau lu live streaming nih, durasinya nih, lu gak dapet voucher live streaming 15%, 18% paling ujung sama 20%. Nah, durasi lu harus sampai di sini, lihat tuh. Durasi 2, 3. Biar kalau lu live streaming, lu dapat voucher dari si TikTok untuk pembeli dan penonton lu. Kurang ajar kan ya? Gua kan malas live streaming sampai 3 jam, 6 jam. Ya, ini 2 jam cuma 2 jam, durasi 2 jam cuma 15% voucher buat akun pembeli yang pembeli yang beli di akun live streaming dirimu. Kurang ajar nggak? Sekurang ajar itu. Taruh dulu dah. Ini pengen naruh es krim, Ci Ayu nggak ada, Ci Admin nggak ada, gua dewek gimana nyuruhnya? Aduh, buat gua gerak TikTok ah. Dia ada di mana? Lu lihat, makanya ada tugas di mana misi live streaming per hari ini, hari Selasa, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ya. Nih,
Ini ada misi live streaming, ada standarnya. Kalau diri lu nggak mau durasi 2 jam, 3 jam, ini 3 jam dapat 18% nih, ini voucher 18%. Oke, 6 jam itu 20%. Jadi nanti pas orang beli di akun lo itu ada voucher khusus untuk beli. Halo, Ona. Nih, liatin. Voucher produk, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, dengan voucher produk penonton bisa menikmati diskon saat membeli produk Anda, sehingga konversi naik. Semua biaya ditanggung oleh TikTok Shop. Ini dengerin, voucher untuk akun. Jangan macem-macem loh. Live streaming kayak gua 90 menit, 1 jam. Nih. Apa ini? Udah tamat guys. Kalau ada nonton live streaming dia gambar pecah, nge-lag, ya nggak ada suaranya, budek kali nggak ada suaranya. Lu jangan heran, ya jangan heran. Oke. Tapi dia ada standarnya guys, dia ada standarnya. Kita dulu Mpo Mirror ya, nanti kalian bisa baca, kita diskusi dulu hari ini. Dengerin, di voucher ini konversi, nih konversi, nih tuh. Sehingga konversi naik, tuh lihat, tuh tulisannya apa? Sehingga konversi naik. Dengerin. Dan ada klaim JMV, klaim JMV-nya tenang. Ada yang 13,9 juta per hari. Oke, Tari naik, Bes. Nih, tarik. Gimana, udah naik ya, Neng ya? Udah naik ya, Neng ya? Besti udah naik, Besti. Udah naik, Besti. Mantap. 13,9 juta per hari, 4,5 juta per hari, tergantung daripada akun-akun kalian. Ibunya yang selalu gua rindukan. Anjay. Aku naik setelah lihat live analisa. Ya, dengerin. Mpo, aku naik setelah lihat dari analisa live streaming. Penontonnya dapet, jam live streamingnya dapet. Kalau nggak aman tinggal ke Mpo, aman. Seller keren banget. Gue kalau seller naik tuh gue bahagia. Ya, live streaming masuk. Siapa yang nggak tahu gimana cara analisa live streaming? Ada yang nggak tahu? Ya, gimana mau naik tuh? Nggak bisa analisa live streaming. Di fitur analisa live, say. Kemarin gue udah jelasin. Ada jam live streaming, ada audiens penontonnya. Pengennya naik tapi analisa nggak mau. Pengennya naik riset produk nggak mau. Pengennya naik tapi nemuin produk yang cocok juga belum nemu. Game VMAX nggak, Po? Semoga bisa ikut kelas Empo. Amin. Analisanya lihat di mana? TikTok Studio. Uni Maji TikTok Studio. Klik TikTok Studionya. Diklik dulu TikTok Studionya, Bes. Diklik dulu. Kira-kira sini apa ya, Mama? Gelap nggak, Bes? Guru. Gue mendingan diri apa jongkok ya, Bes? Buset, sampai ke jongkok mendingan diri apa duduk, maksud gue begitu. Mendingan diri apa duduk? Apa ke jongkok? Dari TikTok Studio masuk ke analisa live streaming analitik. Nah, ini kan ada postingan. Kalau postingan untuk konten begini dah. Udah begini. Begini oke? Cantik. Cakep. Duduk aja, cakep. Rebahan kok enak banget. Aku tadi nge-lag. Ulang, oke. Lanjutin. Ini buat postingan, buat analisa untuk analisa VT, ini buat live streaming. Lu klik yang di sini.
Kalau sekarang buat pencarian keyword DMV Max menurut gua mendingan itu. Uni Maci. Nah, setelah lihat kayak gini, masuk ke live streaming, lalu lu lihat di sini, oke? Lu bisa lihat berbagai macam live streaming, yaitu di analisa. Nah, udah klik analisa, itu ada yang naik tuh, guys. Karena dia udah bisa baca analisa live streamingnya. Oke, nah ini nih. Dari video yang baru, ini konten direkomendasikan dari video. Oke. Kalau dari live streaming, ini dilihat semua di analitik. Oke. Rata-rata orang yang nonton live streaming ketahuan semua. Tuh pintu. Hei, serius ngelek? Keluarin itunya. Tap dah, guys. Apa tuh? Kalau enggak Buat pasti nyamuknya. yang kalender. Kipasnya taruh kamar. Enggak aman. Dia aja gak punya kuota katanya. Halo dok, gue bukan dokter, gue sama dokter. Gak ada suaranya, orang gue lagi ngeganyem ya, gak ada suaranya gak benar. Gak ada suaranya, gue lagi ngeganyem. Gue mah sebel, kalau ngelek-ngelek, gue ngecobrak baik ngelek, coba. Ngecobrak baik ngelek, coba. Ngecobrak baik ngelek, coba. Oke, udah deh, parah dah, pokoknya parah dah. Algoritma tergak jelas di tahun ini. Habis lebaran ini algoritma tergak jelas melalui standar, melalui view konten, melalui daripada dorongan produk. Algoritma tergak jelas. Ini bahas affiliate apa seller, dua-duanya dibahas. Yang penting lu ada aktivitas live streaming. Alivia, diem-diem lu kalau lagi turun, diem-diem ya. Lagi ngerekam emang kedengeran pakai itu. Oke, algoritma ini paling kurang ajar. Berapa kali ngomong, gue tahu lu ngomong ketinggalan sama Simpolela. Kalau view nggak naik, live streaming lu nggak Lu naik. nggak gitu-gitu banget. Kalau produk lu belum terkonversi, lu nggak akan naik di live streaming lu. Jadi algoritma terkurang ajar. Algoritma paling Ini dulu di sini aja sholatnya di luar. 2 hari 20 juta kok, ih masya Allah. Ya kan? Dengerin, aku cat mimin naik. Masya Allah, tabarakallah, senang tuh Alivia. Alivia juga sama kayak lu, guys. Followersnya udah hampir 100k view, akhir-akhir ini turun sampai 15 dia. Naik itu juga nggak bakal naik live streamingnya. Jadi lu pinter-pinter pilih produk, sumber traffic dari ViewVT ya. Untuk analisa live streaming, lu analisanya bahas sendiri ya. Anjir, emang kurang ajar. Gue paling sebel dari tahun 2002, 2023, 2024, 2025, 2026. Tahun ini tahun paling anjir menurut gue ya. Karena nggak jelas, sistemnya nggak jelas, sistemnya nggak jelas. Kalau dulu ya udah durasi pancing, terpancing emosi, tersulut durasi pancing nggak tuh? Dulu durasi panjang orang bisa naik. Tahun 2023 2024 tuh enak banget pakai ya udah, kalau siapa yang kuat durasi paling panjang dia naik. Sekarang enggak guys, enggak. Yang penting lu, aduh, sabar makanya kalau yang nggak tahu nih, ngebledak, frustasi, kena mental. Kalau yang nggak tahu, kalau yang nggak bisa menyesuaikan, kalau yang nggak bisa ngejar, frustasi, ngebledak, kena mental. Makanya dengerin. Bikinlah strategi di tahun itu, ini udah paling mantep ya. Ini udah paling mantep, bikin strategi guys. Strateginya apa? Gua saranin punya strategi dalam 7 hari itu 3 konsep. Emang kurang ajar ini ya. Kena mental lah kalian, kena mental lu pada guys, kena mental. Paling 1 bulan. Dengerin nih, dengerin yang dikasih kesempatan nih. Mau nyoba bedah prepot tuh, adanya bedah khusus, guys. Dengerin nih, kasih kesempatan, dengerin.
Dia akan kasih kesempatan untuk akun yang 1 sampai 3 bulan atau 1 sampai 6 bulan belum pernah naik view. Dia bakal kasih kesempatan. Tiba-tiba, tiba-tiba lu bakal naik, tiba-tiba bakal rame, tiba-tiba terus tiba-tiba bakal turun. Dia akan kasih kesempatan, Udah setiap akun yang 3 bulan sampai 6 bulan, hitungannya belum 6 bulan lah ya, lo udah pasti dapat traffic. Entah nanti ada VT yang FYP, entah nanti live streamingnya bakalan rame, tiba-tiba habis itu turun lagi, habis itu drop lagi, habis itu modal. Ya kan? Tuh kan? Por diri, lu bersyukur akun ternak lu rame, stabilin ya. Jangan sampai konten lu turun, lu bakal turun. Por diri salah satu anak kelas empok, view-nya stabil berdasarkan dari konten. Kalau kontennya nggak rame, live streamingnya nggak rame, dia live streamingnya sekitaran, kalau nggak salah ya, 400, 500, 600, 700, 800 sampai 1K view-nya. Tapi kalau kontennya rame, kita lihat. Nah, masih kayak gitu aja. Aman, lo aman, udah gitu aja. Pegangan dulu. Kalau kagak, dengerin. Kalau kagak, dia bakal ngebuang begitu aja tanpa sebab. Mau akun lu dulu banyak penjualan kek, mau akun lu udah besar, followers banyak kek, 1 juta kek, 2 juta kek, 3 juta kek, lu liatin siapa followers yang berjuta-juta stabil. Ya pasti ada gilirannya guys. Kecuali, ini dengerin, kecuali kalau dia punya strategi. Makanya strategi ini paling penting. Strategi produk, dia nggak terbagi, strategi konten, dia fresh, strategi live streaming, dia punya konsep. Kalau lagi event, kalau lagi contoh aja weekday atau weekend, dia ada sesuatu yang berbeda. Aduh, ajan Besti, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Gede banget. Gimana? Por diri view-nya 1K loh, 800 karena kontennya lagi rame. Coba ntar dia 6 bulan ke depannya masih rame nggak? Disayang-sayang nggak sama si TikTok? Mau konten sebagus apapun. Ya, makanya 1 sampai 6 bulan ini adalah waktu yang emas. Manfaatin ya Porili. Pokoknya lu harus punya banyak produk, banyak VT, banyak konsep. Di konsepnya 3. Gue saranin konsep 3. Catat. Ya. Ini pokoknya dia anak masin banget guys. Anak mas dah. Anak mas. 3 konsep kita bahas ya setelah ajan. Tiga konsep kita bahas setelah ajan. Pahamin dulu. 3 hal. Kita dari VT dulu, baru ke live streaming. Oke? Selepas 6 bulan tuh bener-bener menggap-menggap. Emang bener guys. Demi Allah, itu emang waktu yang tepat. Mpok hamil kan, Mpok makan es krim. Kenapa sih? Lu nyumpain gue bunting baik. Jangan bunting gue atau gue. Guys, jajan. Hayu lu ngomong ke rumah gue besok ayo. Mumpung lagi stres nih gara-gara TikTok. Ayo ke rumah gue. Empau bagi. Iya baru lahiran. Poin masih aman, poin. Baru juga kempes, tahu lu mah. Enggak, ini buat jaga mood. Ke Jogja nanti 14, 15, 16. Si ayah doang gua kagak. Sesuai dengan aku lagi, kalau disebar nggak sesuai dengan apa konsep kita, emang gitu dia disebarnya suka kemana-mana guys. Ya suka kemana-mana. Dengerin udah tuh ya. Dengerin best 3 konsep best.
202, bagus Din. Sekarang background apa yang naik? Dengerin. Sekarang background apa yang naik? Background apa yang naik? Sekarang background apa yang naik? Siapa yang tahu? Sekarang background apa yang naik? Background apa yang secara AI-nya TikTok? Ayo, background apa? Por, ini lu mah nggak usah pakai itu, lu mah nggak usah ke background, Po, lu mah udah naik, view lu udah banyak. Set, view lu udah banyak, udah banyak. Yang lain. Background yang bukan gorden, guys. Dengerin nih. Untuk produk zoom agak ke depan, untuk background agak ke belakang, ngerti nggak? Nih, dengerin. Gini yang naik. Dengerin. Mana sih? Aduh ya Allah. Nih gua kasih tahu. Biar pada naik ya. Ini dia ngapa sih? Segala nyangkut, lemah banget lu, Bang begitu nyangkut. Dulu yang naik zoom out. Zoom out begini ya. Ini namanya apa, Bes? Ini namanya apa? Zoom. Ini apa, guys? Kalau background begini. Agak ada yang ngerti. Buset, kagak ada yang ngerti. Zoom out, iya. Dulu yang naik zoom out. Sekarang enggak, guys. Yang naik lu di mari, di belakang lu kasih background. Ya, dulu yang naik begini nih, dulu yang naik begini, oke? Yang naik background dengan seperti ini, zoom out. Sekarang produk di mari, ya, bener Po, saya begitu FYP. Pokoknya kalau gua live streaming pastiin lu ikuti akunnya, lu dengerin. Kita update apapun itu, ya, dengerin. Sekarang yang naik begini, guys. Produknya di mari, backgroundnya di belakang. Satu buat handphone, buat baca, kameranya di sono. Ya, ini buat baca, kameranya di sono dulu naik. Sekarang enggak. Di belakang tuh kayak apa aja. Mau ada kabinet, mau ada tangga-tangga, mau ada praktisi, ya. Mau pakai jam. Asal jangan orangnya di atas, Po. Sambar geledek lu memang, ge. Itu yang naik sekarang, guys. Banyak yang naik pakai background begitu. Jadi produknya agak dekat kamera, belakangnya itu kayak orang natural, ya. Ada pajangan kayak ada apapun segala macem, ya. Kalau tanpa muka gimana? Tanpa muka tetap produk di depan, di belakang, ya. Itu backgroundnya baru terlihat. Dengerin dulu makanya. Dulu strategi live streaming, nanti dulu abis ini strategi live streaming. Lu mau apa dulu, guys? Karena mau udah percuma, guys. Di mall juga begitu ya, atau di hotel, bener. Makanya siapa yang naik kalau lagi live streaming di hotel? Siapa yang naik kalau live streamingnya di hotel? Siapa yang naik kalau live streamingnya dengan lighting hotel, dengan background hotel? Kalau lu ke hotel, view lu naik kan? Oke? Saya Po, Deandra naik. Siapa lagi yang naik kalau lagi di hotel? Oke? Siapa lagi yang naik kalau lagi di hotel? Pakai background yang Po bilang. Itu banyak, guys. Yang naik tuh kita di depan fokus produknya, di belakang baru back. Capek banget, Po. Ya habis gimana, guys? Orang si TikTok aja algoritma nggak jelas tahun ini, beneran di tahun 2026 nggak jelas, guys. Iya aku juga loh, rata-rata kalau di hotel melejit. Kalau naik nggak tahu dah, terserah lu dah sama keluarga lu. Karena natural, makanya bikinnya natural. Lu kagak usah pakai background gorden lagi, nggak usah.
belakangnya. Oke, ada sofa. Ya lu kasih sofa di belakangnya. Dah begitu. Oke. Di depan ya produk ataupun objeknya. Begitu yang lagi naik, ya. Begitu lagi naik tuh lagi naik banget. Station hotel lagi cobain. Kalau background kain gimana? Gua agak tahu dah. Coba lo pakai dah kain lo bagaimana ge ya? Udah gini, kayak seolah-olah yang akan kita berikan adalah senaturalnya sebuah background di hotel live streaming 1K tuh yang nonton. Coba. Bukan, bener kan? Bener kan? Cobain ya, di zoom. Oke? Jangan zoom out, tapi zoom in. Itu yang lagi naik. Aku kain po. Kan po sekali. Oh ya. Deretan baju. Aku suka trek boleh. Kayak empok gini duduk iya, kayak gue nih kayak gue nih. Gue objek ya, gue objek. Di belakang gue kasih background, ada meja, ada kursi, ada lighting dan juga ada hordeng dengan segala macam aksesorisnya. Kayak begini. Oke, objeknya di depan, belakangnya kita suguhkan background yang seperti ini. Ini yang lagi diminati. Din tuh katanya owner health, terima kasih. Ya, kita lanjutin. Ya, karena algoritma terenggak jelas di tahun ini dipegang oleh tahun ini yang diminatinya, yang dimana semua sumber traffic melalui pertama. Itu aku komen po, yang Yudin, Alipia Maaci, seperti beraktivitas biasa, bener. Kita lihatnya di mana? Di analisa dong, Besti, di sini nih dengerin. Kamu mau lihat apa? Kamu mau lihat live streaming? Kamu masuk ke analisa live streaming di sini. Oke, kita masuk ke sini. Kemarin gue udah kasih tahu waktu yang paling direkomendasikan. Sekarang gue mau kasih tahu lo. Oke, kalau akun lo masih berefek, oke, di sini dengerin. Disebar atau enggak persentasenya? Pahami dulu. Ada video yang disebar dari video lama sama video yang baru. Oke. Kalau video yang lama, kemungkinan sulit untuk mendapatkan views secara tetap atau cepat. Kalau video yang baru, itu orang-orang yang cepat dapat traffic dan live streamingnya rame di awal. Oke? Kapan waktu rekomendasi? Ini udah empok kasih tahu kemarin tuh ada 3. Ya, ada 3. Live zoom in gimana, po? Kagak ngerti zoom in, zoom out. Zoom in tuh produknya agak di depan, agak dekat. Kalau zoom out tuh di belakang, agak jauh. Lu sekolah pada kemana sih? Lu sekolah pergi mana? Coba pergi mana? Kasih tahu gua, sekolah lu di pohon bambu apa bukan? Zoom in, zoom out lu kagak ngerti. Lu pergi mana? Ya, sekolah saya tidur kok, pantesan ketinggalan sambar geledek emang juga. Pohon beringin lu sekolah ya? Laguan apa sih? Lu kagak ngerti tibang zoom in, zoom out. Bagaimana lu bisa analisa? Bagaimana lu bisa riset? Gimana? Gimana coba? Tenangin diri lu. Kagak bisa tenang gua, Wiwit nggak bisa tenang. Lebay ini mah cuma zoom in, zoom on, zoom out. Begitu zoom in lu kagak pada ngerti. Enggak. Analisa akun lebih ribet. Katanya affiliate yang pengen punya roda 4. Udah roda 4, pengen rumah 2 tingkat. Udah rumah 2 tingkat, pengen lagi usaha dari affiliate. Udah punya usaha, abis itu pasti ke yang lain. Po, per bulan 10, 20 juta, 30 juta. Saat ini cuma 2 juta, 5 juta, kaget. Ya kan? Empok ada spam. Aku nggak bisa guys. Gue nggak bisa blok kalau lagi live streaming. Gue nggak bisa. Biarkan aja nanti sama Mimin itu komentarnya di filter. Jangan Min, bisukan Min. Oke. Iya, benar kan? Diganti aja, Bes. Dari video lama treatmentnya Pak. Kalau dari video lama berarti harus ngesot. Lihatin dulu videonya dari video mana. Buru lihat penonton lo, rata-rata dari video lama apa video baru. Lihat penonton dari video. Penonton, ini sumber traffic dari video. Karena kalau video yang gak rame live streamingnya kemungkinan di awal itu pun susah buat rame. Buruan, dilihatnya mana? Cepat, penonton dari video apa video lama apa video baru.
Kalau video lama, ya udah susah banget guys. Lu live streaming di awal untuk mendapat traffic di 1K 800 500 susah. Kalau video baru cepet. Konversi video baru artinya direkomendasikan itu akun dari sumber video atau VT, itu lebih rame. Kalau video yang lama lu susah banget guys. Stabil 1 jam penonton, contoh 300 turun-turun 250, nggak bisa. Ya, video dalam 1 minggu ini harus lebih dominan. Dalam 1 minggu ini udah siap belum? Ya, udah siap belum? Dalam 1 minggu ini harus lebih dominan, harus ada video yang FYP. Gimana caranya supaya live streaming lu rame? Kalau videonya ngesot pakai video yang lama dari video lebih dari 1 bulan atau video yang lebih dari 1 minggu, itu susah. Ya, susah banget. Kita akalin, makanya kita punya konsep. Harus punya variasi 3 konsep di konten. Nih, konsep durasi di bawah 13 detik. 13 detik. Ini udah nggak naik ya video yang pakai tulisan-tulisan. Masih adakah yang masih pakai keterangan tulisan pada video? Masih ada nggak? Suara gua kedengeran nggak, Bes? Nanti belajarnya di Zoom. Video baru aman kalau video baru. Dengerin, jangan terlalu dominan konten yang ada keterangan tulisan video pada layar videonya. Kalau mau udah di caption aja dulu, oke? Atau lu mau kasih tulisan di keranjang, kan keranjang bisa diganti tuh tulisannya, oke? Dengan produk-produk, dengan tulisan-tulisan apapun, misalkan hijab empok pakai biru, misalkan seperti itu. FYP kalau pakai promosi, ngaruh nggak? Sebenarnya mau pakai promosi organik kalau selagi view-nya rame ya ngaruh-ngaruh juga di live streaming. Lanjutin lagi. Di bawah 13 detik. Ada video yang di atas 30 detik. Lu pikirin gimana caranya bikin video di atas 30 detik. 30 detik biar tahu masih ada daya minat nggak di akun ini kalau durasinya panjang. Dibandingin 1 kali 24 jam sama durasi yang di 13 detik, lebih naik view yang mana? 30 detik. Lu pikirin deh, konsep 30 detik kita harus ngomong apa? Apakah pakai FO suara? Apakah pakai musik? Ataukah mini vlog? Ataukah transisi? Oke? Ataukah pakai slide foto? Bukan slide foto sih, kayak stage video. 30 detik tapi. 30 detik. Mau pakai kerkun, non kerkun gak jadi masalah. Yang kita pikirin gimana caranya bikin 30 detik. Ya Allah, si Elsa lagi jualan. Lu ngapa sih? Lu jadi jualan mie? Insaf lu. Si Elsa lu bener-bener lu insaf. Orang-orang lagi cari usaha yang halal, lu malah kata si Elsa gini, ya Allah cari usaha yang haram aja susah, apalagi cari usaha yang halal. Emang gampang, gue yang haram aja ini susah usaha, ya udah jelas-jelas yang haram. Elsa, istighfar lu Elsa, sedap lu, istighfar lu. Tibang sama semua wanita, kijingnya sama semua wanita. Istighfar. Si Elsa bener-bener. Lagian lu ngapa sih? Lu lagi pada puyeng mikirin traffic. Itu kan yang halal, yang haram bagi gue susah. Kata si Elsa gitu. Kata si Elsa begitu, guys. Lu yang diketahui si Elsa, ya. Emang bener-bener lu Elsa. Mantap sih ya Elsa. Gitu, udah sono lagi pasar malam lu obrol sekalian sono ah. Gede banget, gue dari tadi ada-adaannya lu mau kijing kayak apapun sama bentukannya begitu. Astagfirullahaladzim. Lagian ada-adaan. Orang lagi mikirin masa depan buat besok, live streaming aja kepikiran ada yang nonton apa kagak. Ya, jujur sama gue, lu setiap live streaming lu pasti khawatir dalam diri. Ada yang nonton gak? Ada yang check out kagak? Rame apa kagak? Ini produk baru naik apa kagak? Ya kan? Setiap lu live streaming aja lu udah ada kepikiran begitu. Demi Allah kan? Bener kan lu? Ya, apalagi segala mikirin hal-hal yang gak penting. Setiap mau live streaming udah kepikiran dulu. Ya Allah, semoga ada yang nonton. Ya Allah, semoga produk baru ini naik. Ya Allah,
Semoga ada yang check out bagian. Gue mati bang beberapa iya kan? Bener kan? Ada yang check out nggak? Ada yang beli nggak? Udah overthinking dulu. Makanya mulai dari hari ini nih dengerin. Mulai dari hari ini karena trafficnya emang ajay, lu nggak boleh nih dengerin. Mulai dari hari ini pikirannya harus tenang. Kalau emang nggak ada yang nonton, kita usaha lagi. Mau sesi berikutnya, mau hari berikutnya. Kalau nggak ada yang beli, kita riset lagi produknya. Mau kita ganti pakai yang lain, mau kita tambahin yang lain, mau kita puter yang lain. Dengerin. Mulai dari hari ini, karena traffic terenggak jelas di tahun ini, lu nggak usah banyak beban, nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak overthinking. Masih bisa bertahan buat live streaming aja, lu udah lebih bagus, lebih maju daripada mereka yang berhenti. Ya, udah. Kurang-kurangin overthinking sama diri sendiri, kurang-kurangin ya. Udah, mulai per hari ini, gimana pun hasilnya, oke? Yang penting dijalanin dulu, karena demi Allahnya ini adalah jalan rezeki yang tidak mempunyai berbagai resiko duit. Kita nggak pakai modal duit setiap hari kayak orang muter usaha. Hari ini masukin usaha 2 juta, ya, gue berharap balik modal. Enggak, oke? Hari ini kita nggak mainin modal duit, tapi modal mental dan juga modal dari, bener kan? Nggak pakai modal kan live streaming. Paling modal di awal doang, habis itu tiap hari lu nggak ngeluarin duit kalau mau buat live streaming kan, kecuali kalau lu lagi riset produk, lu beli sampel. Oke? Bener kan Ci? Bener kan? Pekerjaan yang paling minim resiko adalah live streaming. Pekerjaan yang paling minim resiko adalah konten. Pekerjaan yang paling minim resiko di era this is economy. Di era saat ini pekerjaan yang paling minim resiko. Jadi terabas terus, jalan terus, maju terus. Gue mah kalau tawuran, gue buru-buru gue mah. Ya kalau tawuran sama traffic gue udah buru-buru. Gue udah buru-buru gue pakai gear. Ya, pokoknya gue kalau tawuran nih sama traffic, ayo kalau sebelum live streaming ya, pakai gear gue langsung ya. Saking gue gedenya, oke? Ya, bener kan? Udah yang minim resiko, lu cuma tawuran sama traffic doang, udahlah guys. Ya, lu cuma tawuran sama sistem AI doang, kagak usah. Oke? Susah banget ya, ya makanya dengerin, makanya di sini maju paling depan. Sekarang orang kalau mau check out, dia lihat dulu produk udah terjual berapa banyak. Sebisa mungkin usahain bawain produk yang minim penjualannya belum banyak banget. Dia nggak mau kembaran bajunya, guys. Sekarang tuh gini, apalagi produknya udah lama, penjualannya udah banyak. Orang nggak mau sekarang, guys. Dia, makanya liatin deh. Liatin. Yang rame check outan adalah produk baru kek, seller baru kek, etalase baru kek, penjualannya masih dikit kek. Ya kan? Masih 1.000. Kalau udah di atas kayak 32k terjual, udah nggak mau sekarang. Udah terjual di 100k penjual, udah nggak mau, guys. Udah jarang banget sekarang ya, penontonnya sekarang kagak mau bajunya pada samaan di tengah jalan. Oke? Itu kalau masih dalam kategori yang bisa kalian pakai. Ya, kecuali makanan, ya kecuali kebutuhan pokok kayak gitu. Oke? Skincare po. Skincare biasanya orang cari yang udah terakreditasi, dalam artian yang udah statusnya mall, yang rating penjualannya bagus dan yang lain-lain. Udah, dengerin. Tadi konten 13 detik, 30 menit sama konten yang dipancing. Habis itu kita naik live streaming. Yang dipancing ini konten apa? Ya, konten yang isinya nggak melulu tentang jualan. Yang nggak melulu tentang jualan, guys. Yang nggak melulu tentang jualan. Jadi lu nggak bisa bawa keranjang kuning di sini. Ya, kontennya nggak melulu tentang jualan. Di luar dari kategori produk yang kita bawain, orang kadang kepo sama masalah urusan pribadi, kepo sama hal-hal yang bukan berhubungan tentang jualan. Intinya
isinya jangan tentang keranjang kuning. Nih, gue udah rangkum nih. Nih, lu tinggal screenshot. Maaci Ipit, Maaci, mana tadi ya? Gua ngerangkum. Waduh, banyak banget, guys. Aduh, banyak banget, guys. Peluang produk. Peluang produk tuh, guys. Ayo kita bahas peluang produk. Ayo. Kayak Emporiri, guys. Iya, Emporiri akunnya itu akun ternak, guys. Makanya gue bilang sama dia, selagi view dia di konten masih bagus, dia aman. Emporiri itu dia kan ikut Empo udah setahun yang lalu ya. Emporiri nih, kita ngomongin Emporiri. Kenapa Emporiri tiba-tiba live streamingnya rame yang tadinya sepi banget? Nih dengerin nih, si TikTok nih, gampang nih. Ya, dia akan ngebaca akun. Catat ya. Contoh nih, karena Emporiri adalah anak Empo, dia pakai akun ternak. Ini akun ternak ya, guys. Ini akun ternaknya, ini namanya Emporiri Fashion. Kayak mana orang yang masih ada apa nggak tadi di sini? Enggak lagi gibahin. Karena dia anak Empo, ini dia struggle. Akun Emporiri itu tasnya ini sebelumnya itu nggak rame. Dia pernah bedah akun dan Empo bilang, jangan jualan tas, jualan yang lain. Makanya ternak akun, dia ternak akun. Materi bab 2 ada ternak akun kok ini. Dia view-nya 800, 700, 500, 1K. Ini biasa aja orangnya. Produknya pun biasa aja, tapi dia dapat konversi tinggi dari konten. Setiap kontennya nggak ada konten yang di bawah 10.000. Setiap konten tidak ada konten yang di bawah 10.000. Dia mencoba apa nih? Bikin konten di atas durasinya 30 detik sampai 60 detik. Ya, biasa aja tuh dia editannya nggak yang bagus-bagus banget, enggak, biasa aja. Jadi dia cuma masukin, terus bikin konten nih pakai suara FO, karena kan pakai tulisan, musik nggak naik, udah semuanya udah dicoba, guys. Makanya karena konversi videonya sedang tinggi, live streamingnya ikut rame juga. Tabnya apa? Murah ya, tabnya ini lu gak usah nanya tab baik. Saya musik tulisan naik mulu kok. Kalau sudah lebih dari 6 bulan biasanya turun karena penjenuhan. Makanya kalau setiap akun tuh kalau 6 bulan pertama mah konten apapun bakal naik, guys. Tapi kalau udah 6 bulan itu artinya kita suruh kasih strategi yang tinggi, yang berbeda. Konversi itu gimana, Po? Ya Allah, ya salam. Ngejelasinnya bagaimana ya? Makanya jangan pakai bahasa Inggris lah ya. Maksudnya gini. Nih. Konversi itu salah satu, bocah. Kalau dalam algoritma berbeda sama yang di Google, guys. Kalau algoritma berbeda sama yang di Google, makanya banyak orang, ya. Gimana ya biar nyambung gitu? Tar dulu. Biar nyambung gitu, guys. Biar sama yang di algoritma kita, ya. Oke. Ada konversi video, ada konversi live, ya. Kita harus nyambungin dulu biar orang-orang ngerti, biar dapet bahasa lebih sederhananya gitu. Anjay, bahasa Betawinya. Nih kita nyambungin sama algoritma ya. Aduh, kenapa ini si Ayah tab gua? Siapa tadi yang nanya-nanya tab gua? Jadi tab gua tuh kalau ditanya-tanya sensitif banget romannya. Nih dengerin. Ini kalau dari Google-nya ya, tapi akan kita bahas melalui trafficnya. Oke, dengerin. Kalau bahasanya di Google nih, perubahan, ya Allah. Tab apa? Tab biasa kok murah, Bes. Ini kalau buat live streaming aja. Kalau lu lagi live streaming bisa ngelihat data, mending ini aja nih. Perubahan dari satu bentuk atau sistem satuan ke bentuk sistem lain, ini perubahan. Tapi kalau di kita, contoh updatean, pembaruan itu salah satu konversi tinggi. Dari konten ini perubahan menjadi konten ini. Dari live streaming ini perubahan menjadi live streaming ini. Pencarian dan yang lainnya itu termasuk. Lu lama-lama gue disuruh jadi tuh. Mana tuh? Tadi dulu, Bes. Mana TikToknya, Bes? Jadi perubahan, pembaruan.
Merek apa keyboardnya? Ya Allah, jadi pada nanyain merek ini. Ikuti akunnya biar nggak ketinggalan. Ini Huawei guys, ini udah lama. Ini Huawei, tapi ini udah lama banget dan ini awet banget. Jangan marah-marah, senyum. Sekarang nggak pakai bisik-bisik. Iya lupa bisik-bisik. Dia harus bikin gebrakan yang beda, harus bikin sesuatu yang lebih banyak viewsnya, sesuatu yang lebih ibaratkan FYP atau yang lebih rame. Contoh produk, mau beli keywordnya apa? Pokoknya Huawei, ya. Oh materi updatean kapan? Materi di mana? Di Zoom apa di live streaming? Di Zoom apa di live streaming? Materinya maunya di Zoom apa di live streaming? Ada kok materi updatean. Empo ada materi updatean. Setiap Empo live streaming, ya, itu Empo kasih materi updatean itu adanya di bab 3. Ya. Di bab 3. Di bab 3, Bes. Di bab 3. Nanti kalau kamu ikut Zoom, itu materi updatean adanya di bab 3. Termasuk ada jam live streaming, termasuk ada pencarian produk. Oke. Kemarin sih beli yang coklat. Iya. Sono, cari lagi, beli lagi gitu. Tuh yang nanya, lagi beli Naskur sambil nonton live streaming Empo. Ya Allah, semoga Naskurnya dibanyakin. Empo, bab 3 bahas pengurangan poin nggak? Pengurangan poin, pembatasan semua pelanggaran yang adanya di bab 2. Tuh, yang nanyain kelas aku hari ini harganya 290 ke Mimin. Oke? Ya, traffic live streaming gimana? Kalau traffic live streaming, kita harus cari peluang produk. Makanya, inget nggak? Tahun 2025, semua produk yang baru ditambahkan, taruh di etalase 1 itu naik. Tapi sekarang nggak bisa. Semua produk yang baru ditambahkan, taruh di etalase 1 itu langsung nurunin semua view, langsung hancur. Lu ngerasa nggak? Setiap lu nambahin produk, taruh di etalase 1, itu langsung turun dan drop. Oke? Kalau ada VT yang dominan mengarahkan ke produk tersebut atau sebelumnya. Yes, ya kan? Semua produk pasti. Itu algoritma di tahun 2025. Nggak bisa kita pakai di algoritma di tahun 2026. Kan gue bilang, sekarang ini algoritma paling nggak jelas. Ya, jadi dia mau dulu produk lu udah ada penontonnya, pembentukannya, audiensnya belum. Kalau belum, hancur. Kalau lu bawain barang mengganti produk sebelumnya, sementara sebelumnya itu masih nyangkut view-nya di produk yang lama, itu susah. Tahun 2025 lu bisa pakai cara itu, sekarang nggak bisa. Tutup gerbangnya. Oke? Setiap produk apapun nggak bisa taruh di etalase nomor 1. Setiap produk apapun nggak bisa langsung dadakan. Ada yang namanya penyesuaian. Makanya dengerin, harus dulu produk tersebut ada penjualan lebih bagus dari konten, baru naik live streaming, sudah terbentuk. Kalau belum ada penjualan, harus ada beberapa dulu. Ingat nggak? 2025 akhir, sekitar bulan Oktober, November, Desember, kalau kita bawain produk nggak dibawain live stream, nggak dibawain konten, itu langsung naik guys, langsung narok di live, Biarin, Dek. langsung bagus, ya kan? Coba. Kecilin aja. November, Oktober, November, Desember 2025, setiap nambahin aku naik twin, yeay. Lupa kali. Masya Allah, tabarakallah. Nyalain TV. Twin Sasa. Dirimu bedah ya, Bes. Twin Sasa tuh volumenya kalau nggak salah 195K. 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu dia habis bedah kalau nggak salah. Masya Allah, tabarakallah, udah naik ya. Masya Allah. Nanti tinggal stabilin, tinggal komunikasi sama Mimin, oke? Beda. Sekarang harus di konten dulu, dan nggak cuma 1 kali konten baru naik live streaming dan berharap produk itu langsung kita bawain. Iya, bedah khusus naik kok. Masya Allah. Gue mah bahagia banget, lillahi ta'ala, senangnya naik. Ya, kabar bahagia kalau lagi ada yang live, empo aku naik. Kalau ada yang konsul, empo aku naik. Itu kabar bahagia banget, ya Allah. Ya Allah, Syasha, sehat-sehat, stabilin terus ya. Aku mau belajar ya. Daftar ke Mimin, guys. Daftarnya ke Mimin, boleh ke Mimin, boleh ke akun aku. Akun aku juga boleh. Aku kalau mau fokus VT minimal fokus VT nggak live streaming. Lu harus punya beberapa banyak produk dan beberapa banyak konten setiap hari. Tapi VT ini udah turun lagi. Pokoknya gini deh, Yang diminati
si TikTok konten 1 minggu terupdate. Jadi kalau kalian menyematkan konten yang tahun lalu, tapi kalau live streamingnya nggak sama dengan produk yang dibawakan, misalkan lo adanya produk baru, itu susah ya. Miminnya mana? Itu Kerocon Outfit. Kak Ibah itu Kerocon Outfit. Nah, ke akun aku juga bisa kesini. Oke, nggak harus bedah khusus, bedah reguler aja yang murah. Oke, 290 3 kali pertemuan. Boleh bedah biasa sama 2 kali materi. Ya, seller juga bisa. Bisa seller, bisa affiliate, bisa. Bedah khusus berapa, Po? Nanyanya ke Mimin. Nah, itu boleh ke akun Empo. Empo, aku 2 bulan kemarin gacor, tapi bulan anyep temen-temenku 2 bulan kemarin anyep, sekarang pada naik rolling. Iya, benar. Nung, nih dengerin. Si Nung adalah salah satu ya, lumayan dia juga gede. Emang di rolling, Nung, emang di rolling. Makanya sekarang kalau punya produk setiap hari baru, jangan sering-sering dibikinin konten dulu, tahan. Kita jadwalin. Produk baru tuh harus lo jadwalin 3 hari sekali. Berapa konten dengan produk baru, biar produk yang lama di live streaming view-nya masih tetap stabil. Tapi kalau mau bawain produk baru di live streaming, dengerin, kalau mau bawain di live streaming, di konten, dia harus udah beberapa konten. Minimal ada 7 konten, 5 konten, 11 konten, 15, 21 konten, dan 28 konten. Modar, bukan ada minimal, itu banyak. Kalau mau dipakai ke live, ngerti nggak maksudnya? Yang dilihat, dengerin nih. Pahamin dulu nih, Empok ngomong apa nih? Pahami nih omongan Empok, pahami dulu nih. Dulu konten tuh langsung di awal live streaming. Sekarang konten tuh ditambahkannya setelah beberapa saat. Pahamin. Kalian yang tim kontennya ditambahkan keranjangnya setelah di-upload, itu percuma. Buat cari viewers di live streamingnya tetap aja susah atau ngesot. Artinya nggak yang langsung cepat naik, ya kan? Karena kontennya baru ditautkan setelah penguploadan. Yang kalian pikirkan tayangan biar naik, padahal pada saat penyebaran itulah pembentukan pada suatu sistem. Pahamin? Ngerti nggak? Sumpah kirain Mbak Matali, Papi Alipia jangan sering-sering makanya pakai ini. Jadi pembentukannya agak sedikit sulit. Mendingan lu jadwalin kontennya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Apalagi produk-produk yang nggak setipe dengan live streaming. Dijadwalin minimal berapa sih, Po? 3 hari boleh, 5 hari boleh, 1 minggu boleh, ya. Nah, pembentukan dari sebuah konten mirip Natalie Holzer, nggak ada mirip-miripnya. Sound viral masih bisa, Po. Masih bisa, tetap twin maci. Alivia juga naik tuh waktu itu pakai bedah khusus, Masya Allah tuh. Alivia juga cuman struggle ya. Nanti naik terus turun lagi itu udah wajar ya. Ya rolling traffic udah pasti ada ya. Kayak si Twin kemarin tuh, Empol lagi nemuin dia lagi parah banget sih aku dia. Tapi kalau sekarang naik alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, stabil terus. Ya benar. Ya. Baru ngeh. Ya maaf. Siapa yang bilang katanya? Suruh baca. Lagi. Dengerin. Cakepnya. Terima kasih. Lu ngerasa akhir-akhir ini setiap lu live followers berkurang nggak? Kalau traffic lagi nggak stabil, followers berkurang guys, karena nggak ada penjumlahan naik signifikan dari aktivitas live streaming dan juga konten. Jadi kalau ada followers penurunan atau jumlahnya berkurang, artinya sistem penyebaran lu kurang maksimal. Setiap hari nggak nambah banyak, artinya seret nih. Kalau udah followers berkurang tuh udah seret. Iya Allah, Masya Allah tabarakallah, puzzle gue dateng. Kemarin gue nggak dapet puzzle, sedih banget guys. Penyebarannya kurang oke tuh. Nih lihat nih.
Tuh, pajal gue dateng. Ya Allah, kemarin gue live streaming. Tuh. Aduh, ya Allah, tar dulu kurang tepat. Masya Allah. Kemarin gue live streaming gak dapet pajal. Ya Allah, karena mau gue dapet pajal, tepuk tangan. Nge-lag terus. Tadi gue ngituin pajal doang. Ya ampun, aku kemarin juga dapet pajal. Pajal udah jarang banget sekarang. Coba ya, coba. Gue pakai kamera belakang. Lebih bagus pakai kamera depan atau pakai kamera belakang? Tar dulu. Sambil empok pakai tape. Anak gue ada kok yang naik, yang gue rekomendasiin guys, pakai kamera belakang, naik banget dia. Kita pakai kamera belakang ya, oke? Kita pakai kamera belakang. Kita jajal. Ini wajib kalau lu nggak upgrade. Tar dulu ya guys ya, kita pakai kamera belakang. Udah kelihatan? Kelihatan po guys? Kelihatan guys? Kelihatan? Besti bagaimana? Tot. Kamera belakang tapi suka PL. PL-nya apa? Puzzle lu kali. Kalau pakai kamera belakang mirroring seharusnya punya ini, punya satu handphone lagi. Lebih jelas. Coba kita lihat, apakah dia lebih suka yang mana si TikTok nih, pakai kamera belakang atau pakai kamera depan? Karena Empo belum mencoba nih kalau pakai kamera belakang. Kemarin anak Empo ada yang naik karena device dia udah lama nih, device dia udah lama. Terus pas dicek ternyata kameranya lebih bagus kamera belakang. Nah, dipakailah kamera belakang ya. Suara feedback po, bagus, lebih jelas, lebih jernih. Iya kah? Pakai kamera belakang lebih jelas, lebih jernih. Makin cakep po, lebih HD. Cakep ya, pantesan orang yang HD selain dari pakai kamera pada pakai kamera belakang. Lu pernah lihat nggak suhu ya live streamingnya pakai mirror, yang satu lagi buat ngebaca komen kayak gini? Lu pernah lihat kayak gini? Pernah lihat? Jangan lupa yang belum follow dulu. Pernah lihat? Ya kan? Dia pada pakai kamera belakang guys. Pada kamera belakang mereka padaan. Tapi Empo kok kurang suka ya, karena Empo nggak bisa buat ada ketawa-ketawanya. Gue nggak bisa guys, gue nggak bisa ketawa, mencet ketawa kan pakai kamera belakang. Elah, meren kamera belakang, kamera ketawa-ketawa itu yang begini nih, tuh. Gue nggak bisa mencet ketawa-ketawa jadinya, kayak kurang aja. Gede gue, nah kan nggak ada yang ketawa-ketawa. Depan agak buram. Ya Allah, coba deh gue lap dulu. Coba anti gores gue. Empo mau buka anti gores Empo ya. Ya Allah, iPhone 14 Pro gue anti goresnya. Gue buka nih. Jernih ya. Anjay nggak tuh? Kayak pecah. Buram. Emang buram guys? Emang buram? Sama aja, jernih cakep Ini gue soalnya udah pada retak tuh. Apa tuh? Tuh. Aman kok. Udah jernih, ya Allah, hidung gue mancung banget dari samping.
Ini gue soalnya guys, tuh lihat udah pada begini, udah pada metok, udah pada begini. Aman po, lanjutkan. Di total bagus kok po, jernih. Kalau live streaming kurang aja ngaruh nggak ke device? Sebenarnya device itu faktor ini aja sih, faktor pendukung aja. Ya, balik lagi, guys, yang ngaruh bikin live streaming rame itu satu, produk udah pasti peluangnya. Kedua, audiens menarik ya menonton live streaming kita atau enggak. Terus tampilannya kita sungguhkan, baik itu dari display produk, baik itu dari tata letaknya, baik itu dari produk yang dipakai, baik itu benar-benar cocok atau enggak. Yang menentukan itu bukan cuma device doang. Jadi device itu faktor pendukung tapi bukan faktor utama. Faktor utama itu beda lagi. OS Fashion Maciu. Mukanya kencang efek. Ini ada jerawat satu. Kemarin habis touring sama si Ayah. Bes. Kemarin gue habis touring sama si Ayah. Emang susah, Maaci. Emang susah, guys. Emang di konten tuh sekarang lagi ya udah kayak gantian aja, kita tuh emang gantian aja guys ya. Gue lihat kemarin followersnya udah 800k. Dengerin, kemarin gue lihat nih salah satu konten kreator followersnya udah 800k. Gue lihat view dia pas live streaming biasanya itu 500, 800. Sekarang viewnya berapa? 50, 40. Followersnya udah hampir 1 juta, tapi view-nya 30, 50. Sebelumnya, kenapa kok dia ada penurunan? Satu, durasi dia udah nggak sepanjang dan sebanyak dulu. Kedua, gue lihat produk dia nge-lag terus, ya ampun. Emang nge-lag? Katanya nge-lag terus. Ya Allah, emang ngadi-ngadi tuh yang bikin nge-lag TikTok itu, guys. Itu si TikTok yang bikin nge-lag, emang kurang ajar tuh dia. Ya. Si TikTok tuh, guys, yang bikin nge-lag dia, guys. Empo pakai wifi apa? Aku pakai wifi bayarnya 750.000 loh. Indomie loh, guys. Indomie gue bayarnya yang 100 Mbps. Mana ada, bukannya dari gua nge-lag-nya, emang si TikToknya aja emang kampret. Emang si TikTok aja guys yang kampret, guys. Kampret. Sekarang yang worth it apa? Padahal 750.000 gue bayar per bulan. Empok puyeng, ya Allah kasihan banget. Maaf ya kalau puyeng nanti minta sama admin tanya aja. Empok live streaming kemarin penjelasan yang mana yang sekiranya dirimu kurang komplit. Ya di sini po aman-aman aja, aku nggak nge-lag. Di gua juga nggak nge-lag. Emang nggak tau lah. 100 Mbps. Aku sama po yang 100 Mbps. Emang sebenarnya nggak real. Apa gue ituin aja ya? Starlink bukan Starlink. Gimana sih supaya Starlink? Gue pengen ganti ke Starlink deh daripada Indomie kayaknya. Gimana guys? Ada yang punya kontak Starlink daerah Cikarang? Boleh dong, gue mau guys. Ya. Gue males banget bayar 750.000. Oke, sampai mau 1 juta cuma gara-gara itu doang. Tapi kalau nonton Netflix selalu macet-macet. Males gue, makanya sekarang pakai itu. Mau dong, mau guys. Empok rumahnya deket sama saya. Siapa? Ajakin gue main atuh guys. Ya Allah, sedih banget gue. Jujur nih, Empok itu anak Empok sekolah di El Hurriyah tuh, SDIT. Tapi gue nggak punya emak-emak, karena anak gue baru masuk ya. Karena gue kadang jarang ikut, gue belum punya banyak temen emak-emak sini guys ya, karena gue sibuk ono ini, jadi gue nggak tahu ya. Cikarangnya anak gue sekolahnya di El Hurriyah, Cikarang Pilar ya.
tapi gue nggak pernah kesono kemari sama emak nggak pernah, jarang. Kalau nggak sama laki gue banget atau sama kerjaan banget, gue nggak pernah. Gue nggak bisa bawa mobil, ya. Terus gue kalau main kemana-mana, mindset gue harus yang jelas. Ya mindset lu kayak gue harus mindset jelas dulu. Hari ini gue ngapain? Kalau nggak jelas kayak rugi. Kenapa ya? Bu Bidan tuh deket kan, gue pilar guys, tapi gue mindset gue harus dekat. Contohnya gini, hari ini gue mau antar anak, dari antar anak ini, antar anak gue harus minimal nih ada konten yang gue up, atau minimal gue bikin konten, atau minimal nih gue ada Zoom, atau minimal gue defisit, atau minimal gue hal-hal lainnya. Gue kayak gitu. Makanya gue kalau jemput anak gue, karena yang jemput bukan gue, karena si Teteh ya, si Bibi ya, jemput si Bibi, antar si Bibi. Gue kalau sekolah sesekali doang, ya gue sekolah sekali doang. Menurut gue 1 jam 2 jam gue di luar nggak ngambil. Gue mau nongkrong misalkan sama mama, tapi gue dapat positif pemikiran. Habis itu gue punya bahan konten. Habis itu selain daripada perut kenyang, hati senang dan happy, gue pulang tuh harus bener-bener bawa mood yang bagus itu. Tapi kalau menurut gue, ngapain gue ya? Kok gue main sama dia ngomongin orang baik sih? Itu gue jadi penuh beban pulang-pulang. Lewat saya pok kalorinya, bahan gibah yang ada nggak tahu gue. Ya, ngapa gue jadi ngomongin ke situ? Waktu adalah, iya benar, untuk saat ini mindset. Tapi gue kadang gue mau di hati kecil gue juga ada rasa kesepian guys. Beneran, gue nggak ada geng enggak. Di hati kecil gue ada rasa kesepian. Cuman balik lagi, ya udahlah, lebih baik fokus daripada membuang waktu. Itu pikiran gue. Tapi kalau gue misalkan ada mama, yuk Dira misalkan gitu, yuk besok ini, gue ikut. Cuman gue pikir lagi, kalau pulang gue pakai hati yang senang, gembira, happy, terus gue dalam kondisi yang kenyang, habis itu gue dapat bahan buat konten atau lainnya, itu gue mau biasanya. Dan besok gue bakal lagi gitu. Entah kenapa, karena umur udah tua kali ya. Ya, jadi udahlah, yang pasti-pasti dan yang penting-penting aja. Makanya kalau ada info apapun gue kagak dapet guys, gue ketinggalan. Gue selalu bilang sama ustazahnya, mohon maaf ya, kalau kagak dikasih tahu ke gue kagak tahu info. Makanya gue bilang sama ustazah seperti itu. Kelahiran tahun berapa? Ya kita kan gen-gen di tahun 90-an. Kenapa ke situ-situ sih? Ya, gue mau nih, gue ketemu sama orang, besok kita bikin konten yuk. Besok pakai baju ini, pas ini, ntar kita bikin konten yuk. Gue suka sama emak-emak yang nongkrong, ada bahan konten buat video, resep, ya. Terus ada bahan buat kayak ngomongin kayak gitu. Berarti gue gen milenial ya. Pokoknya gue kelahiran tahun 90-an. Seperti itu, Bes. Ngapa kita jadi ngomongin itu? Kita balik lagi ke traffic, ya Allah. Paling suka sama teman, iya. Nih, tipsnya ya, carilah teman yang setara. 1, nggak akan ada iri hati. Setaranya bukan berarti setara duit atau lainnya. Setara pemikiran, setara juga tujuan, oke? Sama setara juga untuk sefrekuensi. Jadi kalau lu main, lu nggak terlalu jaim, atau lu nggak main, lu bukan jadi orang lain. Harus cari yang setara. Minimal nih, gue sama dia suka konten. Jadi kalau gue gabung sama dia, yang kita bahas, konten ini lagi FYP, yuk kita bikin. Produk ini kemarin lagi naik, ayo kita bikin. Ya, misalkan gini, ini bulan Agustus pasti ini dicari sama emak-emak deh. Gue mau bikin buat akun ternak. Nah, itu yang gue maksud tuh itu. Enggak yang, lu tau nggak kemarin dia nggak masuk anaknya. Iya, lu kagak tahu aja anaknya. Kemarin itu dia kemana? Dia izinnya katanya sakit. Terus kemana tuh? Gue bilang tuh, gue lihat tuh postingannya tuh mamanya dia jalan-jalan. Lu mah kagak tahu-taunya lu. Ya, gue kagak mau yang begitu. Ya. Biarin aja itu buat urusan dia. Mau dia kemana kek, mau dia ngapain kek, mau anak kayak apa kek, udah bagian itu urusan dia. Lu kagak usah nyangkut pautin pemikiran lu, kudu ke situ. Ya, mau emaknya bagaimana, bodoh amat. Ya, kalau gue mah ya udah bagian
lain itu mau urusan emaknya sama anaknya, itu mau urusan dia. Kita fokus aja cuan. Ya, udah nggak usah mikirin ke situ, nggak usah mikirin hal yang nggak jelas. Ya Allah, gue ngomong apa baik katanya. Bos, strategi, ya Allah, ya benar. Ya, besok kalau ketemu gue kita kudu konten, ya. Gue dibilang kalau gue lagi keluar, lu kudu konten. Kalau ketemu gue harus ada pembahasan konten, traffic dan lain-lain. Kagak boleh ngomongin orang. Si Ono habis beli Ono. Kemarin live streamingnya sepi gara-gara dia beli Ono. Jangan. Lu sih kemarin pamer-pamer, tiba-tiba live streaming lu sepi. Bagenin dia mau pamerin apa. Kita nggak akan pernah tahu dia pamerin itu karena ada hal-hal yang dulunya tidak didapatkan. Biarin. Jangan ngebuka peluang buat orang ngomongin orang lain. Orang juga males kali kalau yang lawan bicaranya, ih apa sih ngomong sama dia, gue ngomongin dia ekspresinya cuma gitu doang. Udah ya. Oke, udah mual itu mah. Mau ketemu empok? Iya ayo boleh bes. Oke, ingat jangan ngomongin hal-hal yang peluangnya bisa ngomongin orang lain. Anjay. Kita ngebahas traffic dir, ya. Kok jadi dir sih? Dah, sambil diri. Oke, jangan lupa tadi background apa yang rame. Ya Allah, es krim gua sampai udah meleleh, bes. Ya Allah. Empok mau ketemu. Hayu, ketemu ya. Kita ketemu, kita nongkrong cantik. Di mana ya? Di mana? Hari Senin? Nggak tahu deh gue hari Senin free apa enggak. Nanti kita ketemu kafe yang deket-deket sini aja. Gua nggak akan bisa terlalu jauh. Gua bisanya cuma daerah Liping. Karena gua nggak bisa. Dengerin, gue nggak bisa bawa mobil, jadi gue nggak bisa jauh-jauh dan gue pasti nggak boleh jauh-jauh. Oke? Nanti kalau mau ketemu nanti kita di Liping. Kalau empok lagi, nanti kita pokoknya kalau ketemu harus membahas hal yang habis lu pulang sama gue, lu harus lebih maju daripada sekarang. Oke? Karena nanti gue amal jariahnya dapet, ya. Terus gue juga bisa dapet pengaruh positif buat orang lain. Oke? Jangan ngomongin yang nggak penting. Nanti ya, paling di daerah Living Plaza, oke. Living mana? Living Plaza Jababeka lah, yang deket-deket rumah gua, bes. Deket sini gua bisa naik Grab, bes. Kenapa empok nggak bisa bawa mobil? Satu, memberikan peluang supaya gua nggak terlalu mandiri jadi istri. Kedua, gue juga harus mengisi ego laki-laki yang dimana si ayah ini harus selalu dibutuhkan. Ego laki-laki kan seperti itu. Dia nggak mau punya istri yang mandiri banget sampai dia nggak dibutuhkan. Dia nggak mau punya istri yang terlalu ibaratkan apa-apa sendiri tanpa harus menanyakan suami. Ego laki-laki juga harus dipenuhi. Jadi itulah, oke? Itu, saya jemput po, anjay si Salsa romannya. Nanti ya di Liping ya. Kapan po? Sekitar hari Kamis ya, kalau nggak Rabu. Kalau mau ketemu sama Empo boleh, itu jam-jam yang itu Empo waktu yang sekitar luang. Oke? Oh iya, pakai motor ke sana. Oh iya, gue pakai mau pakai apa ki? Terserah, Neng. Mau pakai motor boleh. Gue kalau naik motor jauh-jauh nggak boleh masih ayah. Gue mah naik Grab aja udah, Neng. Gue mah naik Grab. Ya, gue mah naik Grab. Gue biasanya naik Grab. Gue nggak boleh jauh-jauh naik motoran. Ya, pokoknya hari Rabu boleh ke situ ya, bahas apapun tentang diskusi buat TikTok. Jadi kalau lo punya akun, lo mau ngapain, yang penting bikin konten, itu yang paling penting. Ya, Kamis atau Rabu, oke? Kamis atau Rabu kita ketemu di Liping Plaza. Kalau ketemu sama gue, kalau yang lain bayar lu gratis cuma-cuma. Oke, coba itu, ya. Tapi habis dari itu harus lebih maju dari ini. Oke, harus lebih maju daripada ini, harus lebih berkembang daripada ini, harus lebih ramai daripada ini. Oke, Bismillah ya, pemula banget bisa. Tapi untuk pemula di Zoom ya, Zoom. Kamu di Zoom aja ini ya, bes. Tuh, di Zoom aja itu, oke, di Zoom aja itu, ya. Empo background rame, po. Itu tadi udah Empo kasih di Zoom. Kalau yang jauh, yang pemula di Zoom aja. Karena obrolan kita, nggak mungkin dong gue ngajarin obrolan yang pemula yang dari awal, nggak mungkin. Orang-orang yang udah jelas tahu TikTok, udah pernah live streaming, kita paling seputar ngomongin itu. Kita nggak ada seputar, gue harus capek. Ibaratnya ngomong dari awal, harus ngajarin dari awal, nggak mungkin. Ya, nggak bisa.
Oke, makanya nanti dirimu kalau mau ikut Zoom secara online itu daftar ke situ aja, oke? Kecuali kalau kamu, iya aku udah lama nih jadi affiliate, aku mau tahu dong untuk saat ini apa aja gitu. Kalau nggak Rabu, Kamis, oke? Besti, seperti itu, Bes. Empo mau ke living? Iya nanti. Mau ikut? Iya. Hari apa nih? Hari Rabu deh, Bes. Hari Rabu, hari Kamis. Nih, coba bayangin ya. Hari Rabu, hari Kamis jadwal anak Empo. Ada les kumon, ada les ngaji, ada sekolah. Kalau nggak dipantau mamanya nggak bakal berjalan dengan lancar. Ya, hari Rabu Empo nggak ada jadwal anak les. Jadi hari Rabu waktu yang paling aman, tentram, damai, sentosa. Tidak sedang puasa Senin Kamis, tidak sedang ada jadwal jumba dan yang lain. Hari Rabu fixnya udah itu hari Rabu. Jamnya jam berapa? Kalau ditanya jamnya jam berapa, otomatis sore sekitar jam 3. Oke, karena Empo nggak mau terlalu malam, karena malam pun nggak bagus buat ntar anak-anak ya. Hari Rabu di jam 3 sore di Living Plaza Jababeka. Pastiin kamu mikirin konsep konten, entah kita bikin konten di situ, kita bahas semuanya, oke? Terima kasih ngomong-ngomong ya, karena udah malam, udah jam 8. Bye. Kita ketemu lagi. Tadi yang nanya AI, apa AI? Hari Rabu ya jam 3 sore di Living Plaza. Tadi yang nanya baju ini tadi yang nanya baju Empo nih, karena Empo mana ya? Oh ininya doang, Bes. Empo mau udahan nih, Bes. Telat ih. Tuh, yang tadi nanyain baju Living Jababeka, iya hari Rabu jam 3. Tapi ini Empo pakai ukuran yang kecil, kamu jangan pakai ukuran kecil. Ini baju kemerdekaan bagus, tinggal pakai outernya. Tapi outernya kamu bisa pakai apapun. Cari yang harganya masih di bawah 100.000 kalau akun yang baru. Kalau akun yang udah berkembang, kamu cari harga yang di 100.000 kalau kontennya udah dapat di atas 100.000, oke? Ini kayak gini. Cari pakai yang ukuran XL, jangan kayak aku. Aku pakai ukuran yang M ya, jadi ngepres. Kalau yang XL enggak. Oke, kalau yang XL enggak. Oke, yang tadi nanyain baju, cus tadi udah tuh. Ketemunya gimana po nanti? Nanti di Living Plaza, kamu boleh tanya infonya ke admin kalau mau. Ini kita ketemu ya, Bes. Maksudnya cuma yang ngobrol-ngobrol aja. Enggak yang ngadain seminar lah apa, enggak. Enggak, Besti, enggak. Yang santai-santai aja. Ya, yang santai-santaian. Oke, ketemuannya nanti kamu boleh tanya ke admin jam 3 aja. Udah lo ke Living Plaza ya jam 5. Iya, Empo ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Ke Living Plaza Jababeka. Empo mau bedah biasa. Senin Selasa ada jadwal bedah biasa. Coba tanyain ke admin. Nih, Senin Selasa ada jadwal. Gue nggak bisa pakai layanan plus dong. Oke, terima kasih banyak. Siap, Empo. Saya cuti. Salsa, emang lu rumahnya di mana sih, Salsa? Ya Allah, sampai ke cuti-cuti. Salsa, emang lu rumahnya di mana sih, Salsa? Salsa, ntar kamu chat Empo aja ya. Buset, nyampe di Bekasi lah, jauh. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Apa katanya? Jababeka Bekasi. Iya, Jababeka Bekasi. Udah, bye. Keluarin uang, udah nunggu PO, pas udah nyampe, aduh, masa nggak muat, katanya muat gitu, ya. Kalau muat aku bilang muat, kalau nggak muat aku bilang nggak muat. Ketik BB-nya berapa? Ya, ketik apa? Ketik BB-nya berapa? Karena kita udah sediain berapa? 3 size. 3 size, saya ingat 3 size. Dia tanggal nomor berapa? Nomor 1. Yuk, ambil dulu, Kak. Ya, ambil dulu, check out dulu, payment dulu. Etalase berapa? 1. Yang dipakai warna apa? Warnanya warna mahogani. Yang dipakai warna mahogani ya. Yang dipakai warna apa, Kak? Mahogani. Etalase nomor 1 mahogani, Kak. Ya, betul. Ayo, check out dulu, payment dulu ya. Ambil, Kak? Ambil. Langsung check out, langsung bayar. Ya, ambil. Langsung check out, langsung bayar. Ya, sayangku ya. Etalase nomor 1. Nanti dikirimnya apa aja, Kak? Celana 1. Baju innernya 1, outernya juga 1, outer 1, inner 1, celana 1. Etalase nomor berapa? Nomor 1. Ambil dulu, Kak. Ambil, sayang.
Cekot sekarang, mumpung diskonnya lagi gedong. Ya, cekot sekarang, mumpung lagi promo-promo PD. Etalase nomor berapa? Nomor 1. Ambil dulu ya Kak. Iya sayang. Ayo. Ambil dulu sayang. Cekot dulu, payment dulu. Di etalase berapa? Nomor 1 sayang ya. Etalase berapa? 1. Kak ketik lagi BB-nya berapa ya? Ketik lagi BB-nya berapa ya? Muat sampai BB 100? Iya, muat sampai BB 100. Tinggal di apa? Diketik aja BB-nya berapa. Biar apa? Biar nggak salah size. Biar nggak salah ukuran sayang ya. Biar apa Kak? Biar nggak salah ukuran. Etalase 1 ambil. Cekot dulu Kak, cekot dulu, payment dulu. Mau kembaran sama Kak Andrea Kak, ambil warna apa? Ambil warna mahogani. Ya mau kembaran sama Kak Andrea, cekotin warna apa Kak? Warna mahogani ya. Warna apa? Mahogani. Etalase nomor 1. Yuk ambil dulu. Cekot dulu ya Kak, bener. Ambil dulu, cekotin dulu, paymentin dulu aja. Dia etalase berapa? Nomor 1. Ayo sayang. Cekot, ini mumpung ada super jumbonya nih ya, mumpung ada super jumbonya Kak, cekot dulu. Mumpung diskonnya lagi gedong. Ya mumpung apa? Mumpung diskonnya lagi gedong ya, cekot dulu, payment dulu yuk. Di etalase nomor berapa? Nomor 1. BB-nya berapa? Tinggal diketik aja ya. BB-nya berapa Kak? Tinggal diketik aja ya. Di etalase 1 ambil. Udah jauh banget Kak, kita jual kualitas ya. Ambil, langsung cekot Kak, langsung cekot, langsung bayar. Etalase nomor berapa? Nomor 1. Nah sayangku ya, ambil, langsung cekot, langsung payment. Di etalase nomornya nomor 1. Ambil dulu, cekot dulu, payment dulu. Warna apa nih Kak Andrea? Warnanya warna bergendi ya. Warna apa? Warnanya warna bergendi. Ayo sayang, cekot warna bergendi. Ya bagus, Kak, bagus dong. Bagus sayang, udah ada innernya juga nih ya. Udah ada innernya. Ada outernya. Ada apa namanya? Kardigannya, ada innernya, dan juga ada apa Kak? Ada celananya juga. Ya, ambil dulu sayang, cekotin dulu, paymentin dulu yuk di etalase 1 yuk. Yang belum follow boleh follow dulu. Yang belum follow Kak, yang belum follow aku dulu ya. Yang belum follow aku dulu. Yuk, ambil, langsung cekot, langsung di payment. Di etalase berapa Kak? Etalase nomor 1. Ya, ambil dulu sayang, ambil dulu. Ya, cekot dulu, payment dulu. Etalase nomor berapa? Nomor 1. Ayo buruan ambil. Deh jangan lama mikir kan, nanti gak kebagian voucher gimana? Sayangku, nanti gak kebagian voucher lagi. Ini mumpung diskonnya gedong. Ya mumpung apa Kak? Mumpung diskonnya gedong, bahannya bagus. Bahan apa tuh? Bahan kita udah pakai bahan-bahan kenit premium. Kenitnya dia halus, lembut, nggak terawang Kak, nggak terawang sama sekali. Ya kenitnya kenit premium. Kenitnya dia rapet ya. Kenitnya dia apa Kak? Kenitnya dia rapet. Terawang nggak bakalan terawang sayang. Ya ambil dulu aja, cekot dulu aja Kak, bener. Ambil dulu, cekot dulu, payment dulu. Etalase berapa? Nomor 1. Kak, BB-nya berapa? Diketik ya. Ketik aja apa Kak? Ketik aja BB-nya berapa? Diketik dulu.